Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Cynthia menghela napas. Sebelum dia sempat mempertanyakan alasannya, Johan dengan tegas berteriak, "Rosa, kami telah menyelidiki kamu untuk waktu yang lama. Awalnya, kamu secara khusus membuat kartu Black Card Citibank palsu dan mencari korban di seluruh negeri. Alasan orang-orang seperti Rika ditangkap karena dicurigai menipu bank karena menggunakan kartu yang kamu buat. Kami telah menyelidiki fakta bahwa kamu menggunakan nama palsu yaitu Cynthia untuk memfitnah dan menipu di seluruh dunia. Kami sudah menyelidikinya. Apakah kamu berani berdebat di sini?" Cynthia benar-benar tercengang dengan ucapan Johan. Dia tanpa sadar bertanya, "Apa katamu? Rosa? Siapa Rosa? Bagaimana aku bisa disebut Rosa? Aku Putri Maherenza. Aku Cynthia Renza, anak perempuan dari keluarga Renza." Johan berteriak dingin, "Kamu masih berani berpura-pura di depanku ya? Kamu sudah membunuh begitu banyak orang dan menyebabkan begitu banyak perusahaan bangkrut selama bertahun-tahun, bukankah itu kamu?" Rika juga tercengang. Ribuan pertanyaan muncul benaknya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Siapa wanita ini? Apakah dia Bibi Tama atau penipu internasional kelas kakap? Jika dia Bibi Tama, lalu apa yang orang-orang Interpol ini lakukan? Tapi, mereka juga memberikan bukti secara akurat yang menyatakan bahwa memang wanita itu tersangka. Jika dia penipu transnasional, mengapa dia mencariku dan ingin Alena menceraikan Tama? Bahkan pria besar seperti Edi Wibowo percaya dia benar-benar putri keluarga Renza? Saat ini, Johan terus memaki Cynthia, "Kami telah menyelidiki apa yang kamu lakukan. Kami juga tahu tujuanmu menemui Rika kali ini. Kami ingin balas dendam kan? Karena dia yang membuat 3 wanita itu tertangkap dan dijatuhi hukuman mati." Begitu Rika mendengar ini, dia tiba-tiba teringat pada 3 wanita yang membuat masalah dengannya dan ingin membunuhnya ketika dia di penjara. Salah satunya adalah seorang wanita paruh baya dengan bekas luka di wajahnya. Wanita itu mengatakan pada saat itu bahwa mereka ditangkap karena Rika. Memikirkan ini, pikiran Rika menjadi kacau. Dia mulai merasa bahwa Cynthia lebih mungkin menjadi pembohong. Saat ini, Cynthia sudah tertegun. "Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali bukan Rosa. Aku Cynthia, putri keluarga Renza." Johan mencibir, "Masih berpura-pura? Sepertinya kalian para scammer sangat pintar berakting ya. Terkadang kamu bisa lupa siapa dirimu dan mencuci otak orang lain. Nah, jika itu taktikmu, maka aku tidak memberikanmu ruang untuk taktik busukmu itu. Kami telah memahami rencanamu sebelumnya. Kamu ingin menggunakan janji singkat untuk membujuk Rika agar putrinya menceraikan Tama, bukan?" Cynthia berseru, "Apa yang kamu bicarakan? Aku memberikan cek asli untuknya. Itu benar-benar asli, bukan palsu." Senyuman kecil muncul di sudut mulut Johan, tetapi Cynthia tidak bisa melihatnya di balik penutup topeng hitam. Tama sudah lama menduga bahwa bibinya pasti akan menggunakan uang itu untuk menghancurkan Rika. Jadi dia sengaja membiarkan Johan memancing semua niat busuk bininya. Rika yang pernah dipenjara merasa bahwa cek dan kartu bank palsu pasti akan membuatnya sangat sensitif. Tebakan Tama tentang Rika benar-benar tepat. Begitu Rika mendengar ini, dia langsung berkata, "Kamerat Interpol, dia memberiku cek palsu senilai 10 miliar. Tuan Johan mengangguk dan berkata dengan dingin, "Niatnya adalah membujukmu untuk mengganggu pernikahan putrimu dulu.
dan kemudian memintamu pergi ke bank dengan cek palsu untuk menukarnya. Kemudian bank pasti akan memanggil polisi, dan kamu pasti akan dikirim kembali ke penjara karena penipuan. Setelah itu, Johan berhenti sejenak dan berkata, hanya saja terakhir kali kamu dikeluarkan secara kebetulan. Jika kamu masuk lagi kali ini, maka kamu tidak akan seberuntung itu. Kemungkinan besar kamu akan sama dengan ketiga wanita itu, dihukum penjara seumur hidup. Ketika Rika mendengar ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia berteriak di dalam hatinya, "Ya Tuhan, untungnya aku telah mempelajari ini semua." Saat aku melihat Rosa, wanita bau ini memberiku cek, kurasa dia pasti pembohong. Aku khawatir aku akan dipenjara dalam sekejap mata. Dasar wanita penipu. Banyak poin-poin yang disebutkan oleh Johan yang dengan cepat meyakinkan Rika akan kata-katanya. Sekarang memikirkan 3 wanita jahat yang dia temui di penjara, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa, seolah-olah itu telah menjadi bayangan psikologisnya. Johan menatapnya saat ini dan berkata dengan serius, "Rika, kali ini kamu tidak percaya begitu saja dengan trik scammer ini dan tidak tertipu. Ini memang peningkatan yang sangat besar. Jika tidak, begitu kamu dijatuhi hukuman seumur hidup, kamu akan menjadi karung pasir manusia bagi 3 wanita bawahan Rosa di penjara." Seketika Rika terkejut mendengar kata-kata Johan, "Ini terlalu berbahaya. Untungnya, aku kuat dan waspada. Jika tidak, jika aku benar-benar terjebak di penjara, bukankah 3 wanita busuk yang akan menghancurkanku selama beberapa dekade itu?" Johan memalingkan pandangannya, menatap Cynthia lagi, dan berkata dengan dingin, "Rosa, sekarang ada Interpol dari lebih dari 20 negara yang mengajukan ekstradisi agar kamu kembali dari Indonesia untuk diselidiki. Kamu bisa dikatakan sebagai penipu terbesar dalam sejarah manusia. Kami akan mengirimmu kembali ke markas Interpol untuk diadili. Negara mana yang akan mengekstradisimu kembali ke negaramu untuk diadili akan bergantung pada negara mana yang paling tinggi jumlah kejahatan karenamu." Seluruh harapan dan masa depan Cynthia saat ini hampir runtuh sepenuhnya. Dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dunia sihir. Di dunia ini, tidak ada yang percaya apapun yang dia katakan. Apalagi di dunia sihir ini, dia bingung dengan nama Rosa. Selain itu, dia menjadi penipu transnasional. Bukan hanya penipu biasa tapi penipu terbesar dalam sejarah manusia. Ini tidak masuk akal. Cynthia tiba-tiba merasa sepertinya ada konspirasi besar di balik kejadian itu. Jadi dia berteriak, "Saya sekarang meragukan identitas Anda. Apakah Anda dari Interpol? Tunjukkan dokumen Anda yang relevan." Johan mencibir, "Kenapa? Kamu merasa bahwa kamu saat ini tidak bisa melarikan diri dengan sayapmu, jadi kamu ingin mencoba mengelabuhi kembali? Aku peringati kamu ya Rosa, kali ini kamu tidak bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri." Karena itu, dia segera memerintahkan beberapa orang di sekitarnya, "Borgol dia untukku dan bawa dia ke helikopter." "Siap komandan." Beberapa orang berbaju hitam segera bergegas maju, memborgol tangan Cynthia ke belakang dengan borgol, dan berjalan keluar sambil menggendongnya. Johan berkata dengan dingin, "Rosa adalah pelanggar serius, kenakan tudung hitam padanya." "Baik Pak." Salah satu orang berbaju hitam langsung menggunakan kain penutup kepala untuk menutupi kepala Cynthia secara langsung. Rika, yang lumpuh di tanah karena patah kaki, berseru dan berteriak, "Komandan Interpol, Anda harus menghukum mati dia. Jangan biarkan wanita jalang ini keluar untuk menyakiti orang lain." Tuan Johan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, dia pasti akan mendapatkan persidangan yang adil." Setelah selesai berbicara, dia berteriak kepada bawahan lainnya, "Bawa pergi orang bermarga Wibowo ini. Kami sangat curiga bahwa dia terlibat dalam pencucian uang lintas batas. Kami ingin menangkapnya sejak lama, tetapi kami tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini." Edi Wibowo seketika berkata dengan panik,
Kapan saya menjadi tersangka pencucian uang lintas batas? Saya telah menjalankan bisnis secara adil, dan saya tidak pernah melakukan aktivitas ilegal atau kriminal. Johan langsung menamparnya. Apa kau tidak tahu berapa banyak hal buruk yang telah dilakukan kakak iparmu selama bertahun-tahun? Edi Wibowo kemudian berseru, kakak iparku yang melakukan itu. Tidak ada hubungannya dengan saya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.